Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dunia hobi. Rekan-rekan semuanya, petani muda semuanya, generasi muda yang tentunya sangat mencintai dunia pertanian. Sukses selalu, sehat selalu, berkah selalu. Oke rekan-rekan semuanya, pada hari ini melon saya sudah berusia kurang lebih 53 hari. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, apa saja dan bagaimana perawatan melon ini setelah berumur di atas 50 hari. Baik rekan-rekan semuanya, untuk melon saya hari ini pembentukan jaring sudah pada tahap akhir, tinggal kita menunggu proses pemasakan. Memang ada sebagian yang belum rapat jaringnya, artinya ini masih bisa membesar, masih bisa bertambah untuk bobotnya. Rekan-rekan semuanya, untuk pertanian melon ini sebenarnya seberapa besar buah yang akan kita buat, yang kita kehendaki, itu tentunya bisa kita atur dengan beberapa pupuk ataupun mungkin CPT perangsang pembesaran buah. Tapi pada dasarnya dan intinya itu semua tetap di atas, tetap dari Sang Pencipta yang menentukan ya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk di daerah saya ini, untuk melon ini khususnya di saya ini tidak saya buat terlalu besar ya. Mungkin kisaran saya buat maksimal itu hanya 2,5 kg per buah ya. Bahkan ada pokoknya standarnya 1,5 kg lebih dikit gitu aja ya. Oke rekan-rekan semuanya, tentu size yang kita harapkan di lain daerah itu akan lain-lain juga ya. Untuk pangsa pasarnya, untuk pemasarannya tentunya akan berbeda-beda untuk size. Kalau untuk manisnya melon itu memang bisa kita akalin dengan beberapa zat. Tapi untuk selebihnya juga itu tergantung pada cuaca ya. Jikalau kita ingin memaniskan, menambah manis pada buah melon, terus kita berikan beberapa zat untuk merangsang kadar gula agar lebih tinggi, itu jika musim hujan pun tidak akan bisa maksimal begitu ya. Jadi intinya kadar air pada proses menambah manisnya buah ini sangat berpengaruh untuk hasil akhirnya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pembesaran buah melon ini seperti saya sebutkan tadi, diantaranya dengan pupuk seperti penambahan kalium ya. Yang lain juga tetap diperlukan ya untuk kesegaran dan kebugaran dari tanaman melon kita sendiri. Jadi tidak fokus ke kalium saja. Nanti kalau kalium saja, nanti efeknya malah akan bisa merusak dari batang ataupun daun ya. Jadi harus tetap berimbang, cuman untuk kaliumnya lebih tinggi, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi intinya kita fokus ke buah melon agar lebih besar, juga kita fokus ke tanaman kita bagaimana agar supaya terjaga kesegaran, kesuburan tanaman sampai akhir panen nanti. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pembesaran ini selain dengan pupuk, kalau pengalaman saya ya, mungkin kalau sekarang jarang yang memakai ya, jarang menggunakan. Kalau dulu sering dipakai untuk semangka, untuk beberapa tanaman hortikultur untuk membesarkan buah. Satu diantaranya adalah CPT yang mengandung giberlin. Nah, baik rekan-rekan semuanya, untuk giberlin ini banyak sekali produk ya.
banyak sekali produk. Mungkin kalau di toko ini agak susah mencarinya, kalau di online tentunya lebih mudah ya, seperti itu. Untuk Gibberellin yang paling sederhana adalah kita menggunakan Gibro ya, Gibro untuk pertumbuhan sebagai pemecah sel, seperti itu. Jadi Gibberellin Gibro pertumbuhan itu cara pemakaiannya adalah dengan satu saset itu jadikan 2 tank. Nah, hati-hati rekan-rekan semuanya, jangan sampai overdosis, jangan sampai satu saset itu untuk 1 tank ya, nanti proses pembesarannya akan terlalu cepat, apalagi di saat musim hujan seperti ini. Baik rekan-rekan semuanya, pada usia-usia seperti ini untuk tanaman melon ini curah hujan masih terlalu tinggi, bahkan tiap hari hujan. Pagi kita spray, siangnya sudah dihujani lagi, sorenya kita spray, malamnya dihujani lagi, seperti itu ya. Jadi untuk pH tanah otomatis akan selalu turun atau tidak normal ke pH yang sesuai dengan kebutuhan tanaman melon kita. Baik rekan-rekan semuanya, untuk mengakali tetap lakukan pengocoran. Jadi intinya jangan fokus dikocor pupuk ya. Jadi fokuskan untuk kalsium ya, seperti yang saya buat di episode yang kemarin itu. Saya gunakan kapur ya. Oke, kita gunakan kapur, kita tambahkan kalsium. Nah, itu bisa kita lakukan treatment setiap pengocoran sepanjang musim hujan dan pada masa pembentukan buah, pembentukan jaring. Nah, nanti boleh ditambahkan ya kalsium itu ya KCl juga ya. Boleh kalau rekan-rekan mungkin menghendaki untuk penambahan kalsium tinggi, tambahkan juga KCl dengan dosis yang rendah-rendah saja ya. Dosis rendah berkala seperti itu ya. Jangan sampai dosis terlalu tinggi, nanti efeknya akan merusak kesuburan batang, sehingganya tidak akan sesuai seperti apa yang kita harapkan pada tanaman melon kita sampai panen. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi, dan berikutnya untuk pembesaran buah itu selain dipupuk tadi saya sebutkan dengan ada beberapa zat, diantaranya Gibberellin. Tentunya pada daun ini, kalau di akar itu ya, logika saya, kalau di akar itu penyerapan nutrisi dari akar itu pada masa-masa penghujan seperti ini itu akan cenderung lebih melambat ya. Jadi fokuskan nutrisi itu ke daun saja. Nah, jadi perbanyak spray ya, sambil kita spray fungisida, sulfur selalu ikut sertakan. Terus kemudian CPT untuk perawatan daun seperti kalsium itu selalu digunakan pada saat-saat musim hujan seperti ini. Baik rekan-rekan semuanya, intinya pada usia-usia melon 53 hari, 55 sampai nanti panen, itu tugas kita adalah hanya menjaga bagaimana supaya tanaman melon kita ini selamat sampai panen ya, tidak ada kendala. Oke rekan-rekan semuanya, lakukan terus perawatan pada daun. Ya tidak dipungkiri kalau musim hujan seperti ini sangatlah untuk tanam melon ini sangatlah perlu perjuangan yang sangat ekstra keras ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi usahakan telaten tetap perawat tanaman melon ini sampai nanti panen. Rekan-rekan semuanya, jika musim hujan ini mungkin rekan-rekan banyak yang menggunakan perekat untuk penyepraian tanaman melon ya. Tapi kalau saya perekat itu saya beri interval ya. Mungkin dalam minggu ini untuk perekatnya hanya misalkan disemprot 6 kali, itu saya pergunakan perekat hanya 2 kali ya. Karena logika saya ketika terlalu banyak perekat justru nanti akan menghambat kita ketika penyepraian
fungisida berikutnya. Intinya fungisida itu tidak akan bekerja secara maksimal seperti itu ya rekan-rekan semuanya, tidak akan mampu menembus si daun. Itu rekan-rekan semuanya. Ini baruan saya spray, ini sudah cuacanya sudah mulai turun hujan, mulai rintik-rintik lagi. Baik rekan-rekan, lakukan treatment seperti apa yang saya kemukakan pada pengalaman siklus tanam musim penghujan, boleh dikatakan musim rendeng ya kalau orang Jawa ya. Lakukan treatment pengocoran kapur berkala, kalsium berkala, kurangi nitrogen, fosfat dikurangi juga, itu perkuatlah di kalsium. Rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan untuk rekan-rekan semuanya bisa memahami pengalaman saya pada siklus kali ini, ataupun mungkin juga rekan-rekan punya pengalaman tersendiri, silahkan diaplikasikan. Jangan lupa selalu membuat uji coba pada setiap siklus, sehingga suatu saat kita bisa menemukan cara menanam melon yang baik berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi pengalaman guru yang paling baik itu adalah pengalaman dari diri sendiri, bukan kita menuntut ilmu dari orang, bukan kita membaca situs, bukan kita melihat YouTube langsung kita praktekkan. Belum tentu apa yang kita dapat dari luar itu kita gunakan bisa maksimal, karena kondisi tanaman, cuaca, lingkungan itu akan selalu berbeda pada masing-masing orang. Terlebih lagi dari yang di atas, dari Tuhan itu pasti memberikan rezeki yang berbeda-beda. Baik rekan-rekan, sudah mau hujan, untuk kali ini saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan sukses selalu. Nanti ketika mudah-mudahan sempat saya bikinkan video untuk saat panen ya. Terima kasih semuanya, sukses selalu, sehat selalu, berkah selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.